فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslim. Tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam, ka'annaka taraha, seakan-akan engkau melihatnya. Karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan pada pertemuan sebelumnya, barakallahu fikum, penulis telah menerangkan kepada kita tentang sutrah dan wajibnya hal itu. Dan di sini barakallahu fikum, sesuai dengan syarat yang beliau telah sebutkan di muqaddimah, dia tidak membahas khilafiyat, perselisihan pendapat yang ada. Dan beliau hanya menyebutkan apa yang bisa diambil dari dalil-dalil yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya mengambil sutrah saat salat hukumnya wajib. Nah, lalu barakallahu fikum, siapa saja yang harus mengambil sutrah saat salat? Sutrah barakallahu fikum wajib diambil bagi orang yang salat sendirian dan yang salat sebagai imam, dan orang yang masbuk begitu dia telah berpisah dengan salatnya imamnya. Maka di situ barakallahu fikum dia wajib untuk mengambil sutrah. Saya ulangi, yang wajib untuk salat ke arah sutrah, bukan kain sutrah, sesuatu yang digunakan untuk menghalangi dia dan orang yang lewat saat salat, adalah wajib bagi imam, wajib bagi orang yang salat sendiri, baik itu salat maktubah ataukah salat sunnah. Dan juga barakallahu fikum, wajib bagi makmum yang masbuk, yang terlambat di saat dia telah salat, melaksanakan atau menyempurnakan salatnya setelah salamnya imam. Nah, adapun barakallahu fikum makmum, di saat mereka menjadi makmum maka tidak wajib untuk mengambil sutrah, melainkan sutratul imam, sutratul makmumin. Sutranya imam adalah sutrahnya makmum. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan wa amurru bainal sufufi, sementara saya lewat di antara saf dan saf. Sementara saya lewat antara saf demi saf. Menunjukkan barakallahu fikum, makmum tidak wajib memiliki saf di saat mereka menjadi makmum. Nah, karena sutrahnya makmum adalah sutrahnya imamnya. Qala al-Imam An-Nawawi, qala Imam Al-Albani rahimahullah, ma yaqta'us shalah, apakah yang memutuskan salat? Apa sajakah yang memutuskan salat? Telah lalu barakallahu fikum wajibnya mengambil sutrah, dan bahwasanya di antara hal yang menunjukkan wajibnya mengambil sutrah adalah perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk menghalangi siapa-siapa yang mau lewat dan berusaha untuk mencegah apa yang mau lewat, apakah itu dari kalangan manusia, jin atau binatang. Kenapa barakallahu fikum? Dikarenakan yang melewati seseorang di saat salat itu bisa memutuskan salatnya, sebagaimana mengurangi nilai salatnya. Lalu apa saja barakallahu fikum yang memutuskan salat dengan artian membatalkan salat? Qala rahimahullah, wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam,
Dan dahulu Nabi SAW berkata, yaqta'u salatar rajuli, yang memutuskan salat seseorang, idza lam yakun baina yadayhi ka akhiratir rahli, apabila tidak ada di hadapannya seperti bagian belakang dari pelana tunggangan, al-mar'atu al-haid, wanita yang sedang datang bulan. Dengan artian barakallahu fikum, apabila yang lewat di depan Anda adalah seorang wanita, maka ulangi salat. Walaupun hadis ini diingkari oleh Aisyah radhiyallahu anha, marah dia. Aisyah radhiyallahu anha marah dan mengatakan, kenapa kalian samakan kami wanita seperti anjing? Karena akan datang bahwa yang memutuskan salat juga anjing. Aisyah radhiyallahu anha menolaknya dan mengatakan, masa kalian samakan kami wanita dengan anjing? Baik. Yang barakallahu fikum, yang dimaksud adalah al-mar'atul haid, wanita yang datang bulan. Walaupun para ulama berselisih dalam memaknai kalimat al-haid, apakah di saat datang bulannya atau wanita yang sudah baligh, ataukah yang dimaksud adalah wanita yang sudah baligh. Dengan artian barakallahu fikum, kalau anak kecil perempuan yang lewat tidak dipermasalahkan. Kalau anak kecil lewat di depannya kita lagi sholat, ini tidak jadi kasus yang dipermasalahkan. Tapi yang dipermasalahkan sekarang kalau mama-mama atau cewek. Kenapa senyum-senyum? Mau ketahan? Harus ditahan. Walaupun kena. Kenapa? Karena Nabi mengatakan falyadfa. Wa in arada ahadun ayyamurra baina yadayhi falyadfahu. Apabila ada yang mau, kalimat ahadun, seseorang, mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Walaupun kena, biarin kena, sampai suruh melewat. Yang pentingnya sengaja. La ilaha illallah. Baik. Ditahan. Kenapa barakallahu fikum? Karena apabila dia biarkan wanita lewat, apalagi kita hindari yang namanya khilaf, wanita itu sudah berusia baligh. Ada kemungkinan dia datang bulan, tidak datang bulan, dan ini lebih tepat. Yang dimaksud adalah wanita yang sudah baligh. Kenapa barakallahu fikum? Siapa yang tahu kalau dia datang bulan atau tidak? Kalau dia datang bulan, kasih tahu kanan supaya tahan kalau nanti kau lewat. Kalau tidak, jadi tidak terlalu putus di sholat, jadi tidak apa-apa lewat. Tidak bisa, kita tidak bisa bedakan. Dan kita tidak bisa tahu yang mana yang datang bulan, mana yang tidak datang bulan. Tapi barakallahu fikum, apabila dia adalah wanita yang dewasa, maka dihalang. Dan jangan dibiarkan. Oleh karena itu barakallahu fikum, ini juga diantara dalil yang memperkuat pendapat bahwasanya wajibnya sutra itu berlaku di semua tempat, bahkan di Masjidil Haram. Kenapa barakallahu fikum, di antara para ulama mengatakan wajib mengambil sutra kecuali kecuali dalam Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan terkhusus Masjidil Haram. Kenapa? Tidak mungkin, susah untuk dihalangi. Kita katakan tidak susah. Dan tidak ada satu hadis pun yang mengkecualikan bahwasanya wajibnya mengambil sutra itu hanya berlaku di selain Masjidil Haram. Dan pada asalnya hadis Nabi alaihi salatu wasallam berlaku di mana saja. Dan orang yang mengatakan dikecualikan Masjidil Haram wajib mendatangkan dalil, dan tidak ada dalil. Sehingga barakallahu fikum, bagi orang yang pergi umrah atau orang yang tinggal di Masjidil Haram, di sekitar Masjidil Haram, wajib untuk menghalangi para perempuan yang mau lewat. Kenapa? Kalau tidak, ulangi salatnya. Kalau dia salat sendiri. Kalau jadi makmum, dibiarkan perempuan lewat. Kalau jadi makmum, dibiarkan perempuan lewat. Biarkan. Kenapa barakallahu fikum? Karena sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Dan ini barakallahu fikum adalah di antara hal yang sulit, apalagi orang yang suka telat-telat datang ke masjid. Kalau orang yang biasa rajin ke masjid, insya Allah dia dapat tempat yang bagus. Diatur oleh petugas supaya begitu qomat ditegakkan tidak ada lagi perempuan lewat.
Tapi kalau yang suka terlambat bagian belakang, perempuan sana sini, mau ketahan. Narawan kau juga. Mama narawan kau. Bahkan mungkin lebih tinggi dari kau. Yang Afrika. Sahih. Bahkan barakallahu fiikum mungkin lebih kuat dari kau. Nah, dobrak kau. Apalagi rata-rata yang datang di sana barakallahu fiikum rombongan-rombongan. Nah, gusur kau. La ilaha illallah. Sehingga barakallahu fiikum bagi orang yang ingin melaksanakan salat dengan tenang dan agar salatnya tidak putus, ambil tempat dan posisi yang sudah ditentukan. Bagiannya laki-laki, tempatnya laki-laki, tempatnya perempuan, tempatnya perempuan. Yang lambat-lambat dia akan salat di jalan, di mana orang-orang akan berlalu lalang di situ. Mau laki-laki, mau perempuan, Allah musta'an. Sebagaimana barakallahu fiikum, begitu selesai salat wajib, maka pelaksanaan salat sunnah, hindari tempat lalu lalang manusia. Karena yang akan lewat bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yaqta'u salatar rajuli, yang memutuskan salat seseorang, idza lam yakun baina yadayhi ka akhiratil rahli, apabila di hadapannya tidak ada seperti bagian akhir dari pelana tunggangan, yaitu sutra. Al-mar'atul haid, wanita yang sudah dewasa, yang sudah datang bulan. Wal himar, keledai. Wal kalbul aswad, dan anjing hitam. Dan telah lalu barakallahu fikum bahwasanya Nabi berusaha mendahului bembek sebelum lewat. Menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum kalau bembe atau selain anjing tidak apa-apa, tidak, tetap diusahakan jangan sampai lewat. Sampai saking seriusnya Nabi alaihi salatu wassalam perutnya nempel ke dinding masjid agar kambing tersebut tidak lewat di hadapan Nabi. Namun barakallahu fikum harus lebih berhati-hati kalau itu anjing yang berwarna hitam. Karena barakallahu fikum ini membatalkan salat. Qala Abu Dar berkata, qultu ya Rasulullah, ma balul aswad minal ahmar. Aku bertanya, wahai Rasulullah, ada apa kiranya anjing warna hitam dengan yang warna coklat? Qala al-kalbul aswad syaitan. Anjing berwarna hitam itu setan. Yang dimaksud sini setan nada aswad buhmun. Hitam total. Tidak ada putih-putihnya, tidak ada warna lainnya. Hitam semua dari depan ke belakang, hitam semua, itu yang disebut anjing setan atau setan. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum datang dalam sebagian riwayat perintah untuk membunuh anjing aswadul buhm, anjing yang hitam pekat, hitam semua. Nah, al-kalbul aswad syaitan, anjing hitam itu setan. Qala rahimahullah, as-salatu tijahal qabri, salat menghadap kuburan. Masih berkaitan dengan sutrah. Apakah boleh kita jadikan kuburan sebagai sutrah? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha 'anis salati tijahal qabri. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam melarang salat menghadap ke arah kuburan. Fayaqul, dan beliau mengatakan, la tusallu ilal kubur, jangan kalian salat menghadap ke kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Dalam hadis barakallahu fikum pelarangan salat menghadap ke arah kuburan. Dan yang dimaksud di sini barakallahu fikum salat datur ruku'i was sujud, yang ada ruku' sujudnya. Demikian itu barakallahu fikum saddan li dzari'atil fitan wasyirk, untuk menutup jalan-jalan fitnah dan kesyirikan. Ternyata muslim sembah kuburan. Sehingga barakallahu fikum Nabi melarang untuk seseorang salat ke arah kuburan. Yang mana barakallahu fikum itu adalah salat yang ada rukuknya, yang ada sujudnya. Apalagi kalau sujud, sujud kepada kuburan. Adapun barakallahu fikum salat jenazah, ada rukuknya, ada sujudnya, maka tidak masalah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah salat di kuburan.
Begitu barakallahu fikum Nabi kehilangan seorang wanita yang hitam yang biasa tinggal dan bermalam di masjid, membersih-bersihkan masjid. Nabi bertanya, mana wanita tadi? Para sahabat mengatakan, matat, sudah meninggal. Qala afala adantumuni, kenapa kalian tidak kasih tahu saya? Qalu karihna an nukibaka, kami enggan membangunkanmu karena dia meninggalnya malam hari. Qala dulluni ala qabriha, tunjukkan saya mana kuburannya. Fadullu ala qabriha, maka para sahabat pun tunjukkan kuburannya. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam pun mensalatkan jenazahnya setelah dia dikubur. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam salat jenazah di mana? Menghadap kuburannya tadi. Menghadap ke arah kuburannya. Demikian juga barakallahu fikum, hal ini bukan hanya sekali, bahkan beberapa kali. Hadis dari dalam sahih Musnad mimma laysa fi sahihain, dari sahabat yang berbeda. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah mensahihkan hadis bahwa pernah kejadian yang lain, orang yang jauh datang dibawa jenazahnya di malam hari. Kalau tadi orang yang tinggal dalam masjid, orang yang jauh datang, begitu tiba di Madinah mau disolatkan, Nabi sudah tidur. Mereka enggan untuk membangunkan, atau mereka segan untuk membangunkan Nabi SAW. Maka Nabi SAW keesokan harinya mensalatkan jenazahnya setelah dia dikuburkan. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa dalil-dalil tentang salatnya Nabi di kuburan tidak bertentangan dengan salat, dengan dalil larangan salat ke arah kuburan. Dalil yang menunjukkan larangan salat ke arah kuburan berlaku bagi salat yang ada ruku, yang ada sujudnya. Adapun salatnya Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu salat yang tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, yaitu salat jenazah. Dengan ini barakallahu fikum terselaraskan antara hadis-hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini barakallahu fikum yang kita ambil pada kesempatan kali ini. Naktafi subhanallah.